Terus kemudian SNR, ini pola candle. Misalnya trennya sell, Pak, misalnya sell, misalnya. Ini posisi di M15. Tiba-tiba Devi sell di sini. Ya kan? Ini sudah benar trennya. Tren utamanya pun sell misalnya. Ini benar. Tetapi tiba-tiba candle kan ada kemungkinan dia naik dulu. Ya kan? Nah, justru kalau saya kenaikan ke atas begini, ini rezeki. Rezekinya kenapa? Ini di menit misalnya terjadi di 3 menit misalnya. Candle flash ke atas. Flash ke atas. Nah, kemudian begitu flash dia sudah kerasa tidak kuat, baru di sini sell lagi. Misalnya. Sell lagi. Nah, ini nunggu apa? Nunggu di resisten ini nge-sell-nya. Jadi tidak boleh asal nge-sell, harus nunggu di posisi tempat resisten. Kalau dari bawah berarti dia mantul ke atas, kita nyari di resisten. Kalau dia posisinya buyer naik ke atas begini, kita pas buy, kita nyari supportnya. Ini buy lagi di sini. Pas ini buy ketinggalan, di sini buy-nya. Ya, beda. Sebentar berubah. Ya ngerti Pak. Pokoknya kalau misalkan kita kan nge-buy, cari posisi supportnya dulu kan, sama momennya, sama ngepasin waktunya itu kan ya Pak, Ya. per time frame 15 menit misalkan. Jadi harus close candle dulu kan. Nah terus kalau kita nge-sell misalkan udah kayak salah arah gitu, cari resistennya ya, baru sell lagi ya. Kalau misalkan tiba-tiba trennya naik dia berbalik gitu ya. Tetapi dengan catatan, catatannya begini, trennya ini ada dulu, trennya terbentuk ya, tren terbentuk, SNR diketahui, baru ini loh, ini tren. Kalau trennya sudah terbentuk begini, terbentuk tren seller misalnya, atau tren buyer lah ya, yang sekarang bisa terjadi. Kayak sekarang ini trennya kan tren seller. Nah, kemudian begitu dia trennya sell misalnya trennya sell begini, ini sell turun terus ke bawah candlenya, ya kan? Nah, tiba-tiba dia naik ke atas begini, naik ke atas di sini misalnya. Berarti tugas kita adalah nyari resistennya. Ketika dia nyentuh resisten ini, baru kita sell. Ini yang benar. Makanya kalau bahasanya saya di grup, pokoknya ntar kalau ketemu hijau, sell. Kalau trennya buy, muncul warna merah, kita lakukan buy. Gitu. Nah, itu bahasa untuk secara umumnya, tetapi secara detailnya itu yang diketahui adalah trennya terlebih dahulu ini. Tren, kemudian SNR. Ini sudah bisa untuk main kita. Ya. Terus kira-kira ada pertanyaan lagi nggak si Acen? Enggak, Pak. Oke, Om Erik, ada pertanyaan? Oke, berarti nggak ada ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan sebuah pertanyaan. Misalnya begini. H1, trend sell. Berarti kalau kita entry, trennya ini sell, saya umpamakan sell. Berarti tugas Devi itu mencari bentuk candle apa? Kalau trennya sell, berarti kan nyari candle buyer kan?
Benar nggak? Iya, Pak. Nah, Heeh. berarti nyari candle buyer baru kita melakukan sell. Karena apa? Trennya sell dulu. Nah, tetapi entry-nya yang bagus mana? Ya ini, nunggu close ini. Close candle, close kita baca lewat belakang. Lewat dari belakang ini bacanya. Dari M30, M15, M5, ya kan? Begitu di M5 kejadian posisi buy, biarkan dulu dia naik. Naiknya posisinya bagaimana? Lihat candle sebelahnya. Misalnya candlenya sell. Ternyata kok candlenya ternyata di close-nya lebih besar candle buyer-nya ini, candle buy ini, buy ke atas ini. Biarin dulu ini closing, misalnya ini M5. Masih naik ke atas, kita jangan sell dulu, karena kalau dibandingkan di sebelah, maka yang terjadi gambarnya seperti ini. Maka dia lanjut buy dulu. Biarkan dulu aja sampai dia naik ke atas. Buy lagi. Nah, kok buy lagi, Pak? Kapan sell-nya? Kita cari di M15. Posisi resisten. Ketika sudah ketemu resistennya, maka ditunggu. Jangan langsung sell, tunggu dulu. Pola candle-nya kayak apa? Kalau misalnya pola candle-nya terbentuk merah seperti ini, nah berarti kita sudah berani melakukan sell. Alasannya apa? Sell pertama, sell kedua di sini, atasnya ujung sini. Alasannya apa? Karena ini posisinya trennya tren seller. Satunya. Ya. Oke. Sekarang begini. Ini tren tetap posisi sell. Nah, satu misalnya kita menganalogikan seperti itu. Tren sell. M30-nya buy. M15-nya buy. M5-nya buy. Jawabannya, ini kira-kira apa dulu deh yang terjadi? Walaupun ini trennya sell. Gimana ulangnya, Pak? Nah, trennya ini posisi sell. Tapi M30 ditutup buy. M15 ditutup buy. M5 ditutup buy. Berarti arah candle berikutnya setelah ini close H1, ya. Itu apa dulu yang terjadi pada posisi M5? M5 ataupun M15 atau M30? Turun dulu, Pak. Nah, ini kalau posisinya 3 ini buy, ya kan? Kalau trennya ini sell, dia naik dulu, buy dulu pasti. Ini buy dulu, cari resisten di H1. Ya. Resisten di H1 dicari, kemudian baru kita mengevaluasi di resisten ini, apakah dia breakout atau tidak. Nah, biasanya kalau M5 buy, M15 buy, M30 buy, berarti bentuknya itu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, tapi masih ditutup warna merah. Tapi tren utamanya masih merah, masih sell. Nah, biasanya ini M15, ya toh, M15, M5, M15, M30. Biasanya dia naik dulu. Naik dulu ke atas. Terus kemudian setelah itu dia akan dibanting ke bawah karena apa? Tren utamanya adalah posisi tren seller. Nah, ini kalau iya, posisi buy, ya. Jadi tren. Tapi cari resistensi ya, Pak? Tetap Ya, cari resistennya di posisi H1 berarti. Karena trennya tren ya. seller. Oh iya, Pak. Berarti teori time frame semakin besar semakin akurat itu betul ya, Pak ya? Iya, karena apa? Dia akan kembali ke posisi semula di tren kekuatannya dia. Seperti sekarang ini nih terjadi, tren mayornya itu adalah
buyer karena di H1-nya di W1-nya masih posisi tiang tapi warnanya hijau tutupnya. Ya kan? Berarti di D1 terjadi 3 kali atau 4 kali warna merah. Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti kekuatan seller itu sudah menunjukkan dengan menekan posisi buyer sampai hingga ketemu posisi doji atau doji tapi ditutup masih warna hijau. Nah, tiangnya itu adalah seller kan. Biasanya dia ikut seller dulu. Ikut seller dulu, tapi setelah itu kita nyari support di posisi bawahnya, nanti akan mantul ke atas, kembali lagi ke atas. Nah, itu makanya kemarin si Dewi saya instruksikan cut close deh 1 atau 2. Tujuannya apa? Yang paling jauh, jangan yang terdekat. Kadang-kadang ini kita egois. Jadi kalau minusnya yang paling banyak, ya kan? Minusnya yang paling sedikit di cut close malahan. Tapi minus yang paling jauh, misalnya minus 2000, ini yang paling jauh. Yang paling dekatnya 300. Aku rugi 2000 malas yang 200 saja saya cut loss. Padahal ini salah, ini yang di cut loss itu yang paling jauh. Karena yang paling dekat ini masih ada kemungkinan untuk kena. Gitu. Seperti kasus penyelesaian averaging tadi. Gitu. Ini untuk posisi scalper ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu, pertanyaan berikutnya lagi. Ini yang kadang-kadang teman-teman nggak detail untuk membaca di sini. Misalnya ini posisi tren tetap sell, satunya. M30 sell, M15 buy, M5 buy. Pertanyaannya, candle-nya lari kemana dulu ini? Ayo Acan, gantian. Devi. Halo. Lagi pada ngelonin anaknya mungkin, Pak. Nah, itu. Apa Chan? Coba Chan. Kalau posisi pertanyaannya begini. Trend sell H1. M30 sell. M15 buy. Ya kan? Terus M5 posisinya buy. Kira-kira candle 5 menit pertama atau 1 menit pertama itu berbentuk apa Chan? Itu kan buy kan ya Pak? Gimana? Itu kan udah ada tulisannya buy. Nah, ini kan begini, ya kan? Katakanlah beginilah biar gampang. Sampai M1 udah M1-nya buy. Ini buy M30 sell. Candle-nya terbentuk apa dulu? Buy. Di M5-nya ada atau di M15-nya apa-apa? Hijau. Nah, benar, hijau dulu. Karena ingat, konstruksi daripada terbentuknya candle H1. Misalnya, ini candle H1. H1 itu dibentuk dari akumulasi M1, M5, M15, sampai dengan M30. Tetapi, cara menjawab ini, pakainya ini dulu. Buy, biarin aja dia naik buy. Ya, cari. Karena di posisi M30 ini ada sell, maka tugasnya adalah mencari resisten di M30. Baru kita melakukan sell. Ya, Dev ya. Pertama buy dulu. Benar. Tapi buy-nya ini nggak akan panjang. Karena kita ingat, berjalannya candlestick itu berjalan sesuai dengan tren. Ya, tren yang berlaku, kecuali
beda, ada news, itu kita nggak kita bicarakan. Yang terpenting itu dasarnya dulu. Ya kan? Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Ini padahal sering terjadi, tetapi teman-teman karena tidak pernah mencatat dan tidak pernah apa istilahnya menghafal, maka bingung. Kadang-kadang kita dipingpong. Dipingpongnya ya karena ini, karena kita tidak melihat urut-urutannya ini. Aku sih catat Pak. Cuma kadang udah nggak buka. Misalnya seperti ini nih. Devi sering saya kasih tahu kalau pagi, kalau pagi H4 pola candlenya. Ya, kalau H4 misalnya. H4 di satu. Kalau di satunya itu merah, sel, H4-nya itu merah, berarti jawabannya 1 jam ke depan apa Jen? Kan pasti merah Jen. Ya. Ya kan? Nah ini karena kamu sering kebiasaan di sini maka paham, ya kan? Nah sekarang pola pikir ini diturunkan ke bawah, ya toh? Pola pikirnya ini diturunkan ke bawah menjadi time frame terkecil. Ya, maka jadilah scalper. Nah, kalau ini kan gambaran untuk posisi middle swing. Ini H4 D1. Ini posisi middle swing. Ya, ini pelan-pelan kita masuk ke swing. Jadi implementasi swing, kalau kamu bisa baca swing dengan mudah, ya kan? Tinggal kamu geser ke time frame scalping. Time frame scalping itu adalah time frame dari mulai M30 sampai dengan posisi M5 ini. Gitu. Nah, kalau kamu bisa membaca H4 dan D1, kenapa baca M30 sama M15 bisa salah? Kan nggak mungkin salah harusnya. Kan begitu logikanya, kan? Suka lupa ngecek, Pak. Oh. Dikatakan cuma H4 sama D1. Kalau udah main, ngantaunya di M15 terus. Kecuali kalau lagi lambat banget, baru aku pelan-pelan ngecek. Ya udah nggak apa-apa, itu kan nanti pelan-pelan dirubah pola permainannya ya. Nah. Ya. Kira-kira Om Eri udah paham ya ini ya? Iya Pak. Oke. Nah sekarang ini kita masuk ke posisi, iya, Pak. Insyaallah. Posisi swing. Ya. Kita masuk ke posisi swing. Swing ini dibagi dua, middle sama long. Nah, kita bahas yang middle dulu. Kalau middle swing, acuannya begini. D1 sebagai map. Ya. H4 sebagai cara konfirmasi. Konfirmasinya itu ada di H4. H1 ini sebagai sarana entry. Ini swing, middle swing. Tetapi MM-nya ya, gunakan MM yang pembagian 20.000 pip. Itu saran saya ini. Nah, kalau D1-nya warna seller, kemudian konfirmatornya itu seller, jawabannya Acan pasti H1-nya sell. Kan gitu, Jan? Ya. Ya kan? Kalau misalnya mapnya sell, kemudian konfirmatornya buy, berarti H1-nya apa jawabannya? Bapak tadi Pak sell. Begini, ini pelan-pelan nih. Ini. Kita hapusnya. D1-nya posisi sell. D1 posisi sell. H4 posisi buy. H1-nya apa jawabannya?
buy. Nah, benar. Berarti kamu swing bisa kan? Kalau swing bisa, berarti kamu untuk kecantol itu kemungkinannya kecil tuh. Asalkan itu kamu perkecil. Ya, seperti yang kamu lakukan itu. Sekarang 001 itu. 001 dengan modal 1.000 US dollar itu 10.000 saja itu masih aman. Nah, berarti kalau modal 1.000 dolar dibagi 10.000 berarti kan 0,10 kan? Ya. Ya kan? Berarti Aten tidak perlu takut untuk melakukan cut loss, nggak perlu melakukan cut loss. Selama tadi trennya sudah terbentuk dulu, Aten sudah tahu D1-nya di sini. Asalkan masuknya jangan rapat-rapat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan sudah tahu nih dasarnya ya. Mapnya D1, H4 itu konfirmatornya, H1 sebagai cara masuknya. Ya, tetapi ini perlu lebih detail lagi. Lebih detailnya adalah bentuk pola candle yang terbentuk. Ya. Oke, yang penting dasarnya ini sudah tahu dulu lah. Berarti yang pertama D1, terus kemudian turun H4, terus kemudian turun lagi H1. Kalau teman-teman bisa membaca ini, ya, ini nggak akan salah arah. Ya. Nah, contohnya sekarang kita masuk ke MT4-nya. Atau dari sini ada pertanyaan dulu nggak, Om Erik? Sementara belum, Pak. Oh ya, Devi nggak ada pertanyaan ya? Dev, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, Pak. Oke, kita masuk ke chart MT4. Ini MT4, posisi SAU USD, kita lihat ya. Ini kita lihat. Ini posisinya kita lihat dari pertama kali, karena ini sudah malam hari, ya kan? Kita harus melihat posisi D1. Kita lihat. D1 ini kan berarti ada posisi sel kuat, ya kan? Kita nyari dulu supportnya di sini, support D1. Berarti berada di 18.85. Sekarang kita kembali ke S1 lagi, H1 lagi. Setelah kita ketemu H1, kita cek perjalanannya. Perjalanan dari H1 yang sudah berjalan. 4.200, 4.300. Ini sudah mau mendekati ring harian, ya. Ring hariannya 46. Berarti ini dicari posisi supportnya. Ada nggak supportnya di bawah ini? Kalau nggak ada di sini, kita cari dari H4. Nggak ada. Artinya ini akan bablas terus ke bawah ini. Ini perhatikan ya. H4 ini nggak ada support. Sudah nggak ada support lagi, kecuali di sini paling. Ini. Ya. Berapa itu, Pak? 1898. Ya. Tapi yang lebih akurat lagi 1885, karena ini di posisi D1-nya. Nah, ini kan sudah melakukan breakout. Ini kalau posisi, kita lihat D1 merah. Oke ya. H4-nya merah. Kalau nanti ini H4 close warna merah, ya kan, close-nya. Ini berarti kan sudah breakout dari H4 yang sebelumnya kan. Kalau ini ditutup, ini waktunya masih 223 menit, baru satu candle H1 baru berjalan sekarang ini. Nah, kalau ini ditutup warna merah tebal, membreakout yang 1913, ya,
ini 1913 ini, artinya ini akan berlanjut terus akan panjang. Ya. Tetapi teman-teman lihat posisinya sudah mau mendekati ring harian. Dicari posisi ring hariannya. Kita cari dari posisi H4 yang paling dekat. Nah, ini sudah membreakout, nah, tinggal ini paling yang terdekat. Walaupun koreksi sedikit lah. Nah, ini 1902 atau posisi 1994. Ya. Jadi kalau sudah posisi seperti ini teman-teman tinggal nyari koreksinya. Tapi karena ini pasarnya lambat, maka teman-teman boleh memperkecil lot. Lot misalnya, lotnya diperkecil misalnya. Ya kan? Nah, karena ini posisi 42 menit, berarti kita nunggu dulu close-nya. Close dari 40 menit, berarti bisa 20 menit. Dari sini kelihatan dari M15. Terbentuk apa. Nah, ya kan? Kalau dia Pak, ya. Sorry Pak, mumpung nggak lupa. Ini tadi Bapak bilang kalau dia udah mau mendekati yang range hariannya. Kalau dia di range hariannya itu nggak mungkin ya Pak? Gimana? Kan misalkan range hariannya itu kan di 4681. Tadi kan Bapak ukur waktu. Jadi ini lewatin range harian atau enggak? Nah, begini. Untuk mengestimasi apakah melewati ring harian atau tidak, biasanya kalau kondisi pasar lambat itu pun nggak bisa diramalkan ya. Kita hitung dulu ya, kita hitung dulu aja biar ini jelas. Ini kan ring harian di posisi kita itu 4646. Ini paling mundur dikit nih segini nih. Ya, ini mundur dikit lah. Nah, posisi di 19, kalau kita hitung ring harian 1908. Ya, 1908. Akan turun gitu ya Pak? Ya, ini biasanya dia turun, tetapi biarkan dia nyampe dulu ke resisten, cari resistennya. Resistennya di mana ya? Di sini. Resisten pertama, resisten kedua. Kita pantau di sini. Kalau dia nyentuh ini, akan baru main 001. Main lagi 001. Sampai sini 001. Udah tinggal. Oh, ya. Oke, Pak. Ya kan? Nah, kalau main lot, misalnya main posisi lot besar misalnya, posisi seperti ini rawan. Saya main misalnya lot 0,20. Wah, ini ngeri saya. Saya pun takut. Takutnya kenapa? Kalau ini ada ekor begini, berarti di M15 ini muncul hijau. Nih. Nah, kalau saya nge-sell, tiba dia di 12 ke atas kan rugi. Mendingan saya nunggu di sini. Terdekatnya kalau misalnya aku mau masuk dari M15, saya taruh di sini. Tapi kalau kasus kayak begini, dia ada mungkin bisa naik ke atas lagi nggak Pak itu Pak? Kalau naik ke atas enggak, paling sampai di sini. Karena di sini tidak ada koreksi yang cukup kuat, yang cukup signifikan itu enggak ada. Ini kan cuma 1-2 naik sedikit, habis. Ini contohnya ini. Nah, awakmu kan tadi pagi main dari mulai ini, Jan. Iya. Ya kan? Main dari mulai ini, kemudian kamu profit, kamu angkat sampai sini kamu leren, ya kan? Ini kan hijau lagi. Nah, hijaunya lagi ini kalau masih di bawahnya ini, Jan, resisten ini, berarti begitu ini muncul warna merah begini, kamu berani sell di sini harusnya. Nih, di sininya kamu sell. Nih. Nah, ini pun sama. Nanti kalau dia ada warna hijau masih di bawahnya ini, nah ini sama ini, ya kita masih berani sell. Tapi sell 19. Ya 1928. Kamu berani sell. Gimana? Pak? Apa? Masih ke angka sana. Ya biasanya ada kemungkinan, Jan. Kenapa saya katakan ada kemungkinan? Biasanya ketika dia mencapai ring harian, maka dia akan melakukan tarik nafas dulu.
Pullback ya, Pak? Ya, pullback. Baru ketika kamu muncul di sini, jangan langsung entry sell, tunggu sampai ada bentuk satu warna merah, baru kamu sell lagi. Nah, itu permainan kategori permainan middle swing. Nah, setelah kamu sell di sini, misal kamu sell di sini, ya kan? Kamu sell. Terus kemudian kamu lakukan stop loss-nya di sini, Jan. Kalau stop loss pendek, kalau kamu 001, saya nggak tak sarankan di situ, nggak pakai stop loss saya. Ini SL-mu harusnya yang ideal itu di sini, di atasnya ini, Jan. Berarti ini kan misalnya kita kan bilangnya rencananya sell limit kan, Pak? Ya, Berarti, enggak, Pak, ya saya nggak menganjurkan sell limit. Lihat nanti sampai sini enggak. Kalau posisi seperti ini kita nggak boleh entry. Kalau seorang middle swing, dia harus mencari warna hijau dulu. Gitu. Kalau seorang scalper seperti ini boleh, tetapi nunggu indikasi yang menyebutkan dia akan berbalik arah. Nah, ini kalau M30 kita lihat kan berarti sama dengan MH1, dia cuma hanya koreksi kan. Kita lihat di sini. Nah, ini tutupnya apa ini kalau kita scalper? Nah, tutupnya misalnya 6 menit ini belum tutup kan. Ketika dia tutup warnanya hijau, ya kita nggak boleh melakukan sell. Tunggu dulu sampai dia benar-benar mentah dan memunculkan warna merah, baru kita melakukan sell, gitu loh. Jadi jangan walaupun ini trennya hijau, ya trennya merah, ya kan. Tetapi kita nggak boleh warna hijau begini langsung sell. Kalau permainannya nggak cepat, itu. Jadi yang benar biarkan hijau ini selesai. Warnanya apa dulu? kalau dilihat dari kalau Bapak lihat kayak begini, tutupnya bisa apa, Pak? Hijau ya? Kalau saya ya belum bisa untuk, nah itu yang disebut nggak bisa meramalkan candle begitu, belum close kok. Tapi kalau ditanya arahnya mana, Pak? Arahnya sell. Tapi nge-sell-nya tempatnya di mana, Pak? Kalau saya nge-sell pertama, kalau lot kecil saya di sini. 2, 3 sampai atas. 1925, 1934 saya akan melakukan sell. Kalau dia naik di situ. Tapi lotnya kecil. Tapi syaratnya bisa batal melakukan sell kalau dia menerobos dan kemudian tebal. Close H1. Saya tak urungkan niat saya. Nah, biasanya kalau sampai 1925, ini pasti ada tanda-tanda untuk dia tidak kuat naik. Contohnya munculnya candle warna seller. Oh. Kalau masih kamu warna hijau, kamu sell, ya benar, tapi tidak tepat. Tepatnya harus muncul warna seller dulu baru kamu sell. Ya, karena apa? Trennya sell. Kalau seperti ini kamu melakukan sell, ya kecantol. Gitu. Pasti kecantol. Kenapa saya katakan kecantol? Karena M15-nya belum tertutup, belum melakukan close, terbentuk warna apa. Paham ya? Iya, Pak. Si Omeri gimana, Omeri? Ya, sementara sedikit paham. Nah, pelan-pelan aja pasti bisa. Slow aja. Kayak anak ayam kehilangan induk. Ya. Berarti ini sudah paham. Jadi kalau posisi seperti ini, walaupun ini trend sell, karena power candle-nya ini lemah, jadi untuk memungkinkan kita melakukan sell ini kecil. Tapi bukan berarti trennya buyer, bukan. Ini tren minornya memang buyer, sekarang sedang berlangsung posisi buyer. Jadi posisinya memang posisi buyer. Ya.
Nah, seandainya ini tutupnya warna hijau, ya pasti dia akan naik dulu. Kalau kita melakukan sel di sini, kita ngotot namanya. Nggak boleh memaksakan kehendak. Lihat kondisinya. Jadi penasaran, Pak. Apanya? Enggak, maksudnya penasaran tutup candle-nya hijau atau apa. Nah, makanya ini yang tidak bisa diramalkan itu, Chen. Dikatakan candle itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, bisanya diarahkan. Jadi kayak hukum energi kuantum itu. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ini sama. Jadi jangan menciptakan candle. Nanti buy di sini Pak, sell di sini, nggak akan bisa. Oh, itu udah jadi merah, Pak. Iya. Naik lagi. Ya. Biarin dulu lah. Nanti kalau kita mau melakukan entry, di mana yang paling tepat? Nah ini saya mencari yang paling tepat. Kalau semuanya bisa kita lakukan, cuman yang paling tepat, itu yang entry-nya nggak terlalu lama. Ini pun tepat trennya. Salahnya pada satu, pasarnya sudah melambat. Kalau pasar Senin sama Selasa, kenapa saya adakan kelas? Itu karena pasarnya lambat. Kalaupun yang kecantol, yang nggak terlalu was-was, yang nggak kecantol, mau entry juga nggak perlu entry terlalu ngotot, karena pasarnya memang tidak terpenuhi. Gitu loh. Ini posisi M15. Ya. Nah, kalau posisi M15 ditutup warna merah seperti ini nih, apakah kita langsung berani sell? Jangan. Selnya ideal itu di ujungnya ini, lepas daripada kepalanya ini baru sell. Nanti kan dapat. Nah, ini. Atau candlenya naik dulu ke sini, ya, baru kita sell. Jadi ada dua pilihannya, sell dari bawah harga murah, sama sell aman di sini. Setelah break di sini, break di ekornya ini. Nah, nanti silakan dibuktikan kalau nggak percaya. Kalau dia tutup